Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa oleh karena anugerah Tuhan. Dan secara khusus hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu bolehkah orang Kristen merayakan Imlek. Dan nanti kita akan melihat di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini merupakan hari yang istimewa di mana etnis Tionghoa seluruh dunia mereka merayakan hari raya Imlek. Dan jika hari ini Anda adalah etnis Tionghoa yang sudah beragama Kristen, ada kalanya kita mungkin sempat ragu dan bertanya, bolehkah Pak Pendeta kita sebagai orang Kristen merayakan apa yang namanya Imlek? Nah, mari kita akan sejenak belajar apa itu Imlek dan tujuannya apa. Nah saudara, Imlek adalah merupakan penanggalan menurut peredaran bulan. Dan di dalam tradisi Tionghoa, tahun baru kalender Cina ini selalu dirayakan setiap tahunnya. Dan itulah yang disebut dengan Imlek. Jadi hal ini tidak mengandung arti apa-apa. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Dan kalau kita belajar sejarah, maka cara penanggalan menurut peredaran bulan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu kala. Bukan hanya oleh orang-orang Tionghoa, tetapi oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan jika hari ini kita mengikuti akan kalender yang kita miliki, ini adalah menurut penanggalan, yaitu menurut peredaran matahari. Dan kalau kita belajar, Imlek sendiri sebenarnya memiliki tujuan di mana di dalam perayaan ini adalah perayaan di mana menyambut musim semi yang datang. Dan kalau kita belajar musim semi, maka ini merupakan musim yang sangat luar biasa. Musim yang indah, musim yang menyenangkan, suasana yang indah. Kita bisa melihat bunga-bunga yang harum, bunga-bunga yang cantik dan suasana yang sangat menyenangkan. Itu sebabnya di dalam perayaan Imlek ini, kalau kita belajar, maka para petani ini begitu sangat bersuka cita. Mereka menyambut akan musim semi yang tiba ini. Dan itulah kesempatan bagi mereka para petani ini menabur benih, saudara. Dan di dalam perayaan Imlek ini, maka dirayakan apa yang namanya sebuah pesta rakyat, di mana antar satu dengan yang lain mereka saling berkunjung, saling berbagi. Dan inilah suasana yang sangat luar biasa dan menyenangkan. Maka tidaklah heran dalam perayaan Imlek, maka kita ketahui di dalam setiap keluarga etnis Tionghoa mereka berkumpul, mereka saling berkunjung dan ada sebuah fellowship yang indah. Dan tentu hal ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan senang dengan kerukunan. Dan di dalam perayaan Imlek ini setiap keluarga berkunjung satu dengan yang lain, berfellowship bersama-sama. Mereka saling bercengkrama, beramah tamah. Dan bukankah ini nilai-nilai yang sangat luar biasa, di mana mereka dapat hidup dengan rukun. Dan itu sebabnya dalam perayaan ini diharapkan setiap keluarga dapat berdamai. Ya, setiap anggota keluarga mungkin yang sempat berselisih, ada selisih paham, ada gesekan-gesekan. Mari di tahun ini, di dalam perayaan ini, kita saling berdamai dan saling memaafkan. Betapa ini, nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena kita diajar untuk hidup berdamai dan saling mengampuni. Dan yang lebih luar biasa lagi, di dalam perayaan Imlek kita ketahui, maka orang-orang yang belum menikah, mereka mendapatkan apa yang namanya angpau. Dan bagi orang-orang yang sudah menikah, mereka memberikan atau menabur dengan cara berbagi berkat. Ini sungguh indah.
Dan ini tidak bertentangan firman Tuhan, karena kita harus belajar apa yang namanya menabur, berbagi berkat kepada sesama kita. Bahkan di dalam perayaan Imlek ada yang namanya sebuah tradisi di mana orang-orang yang lebih muda memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua, terutama anak-anak yang masih memiliki ayah dan ibu. Mereka wajib menghormati ayah ibu mereka, nenek atau kakek mereka. Mungkin jika orang tua mereka telah meninggal, maka adik-adik wajib untuk berkunjung dan memberikan penghormatan kepada kakak yang paling tua. Dan bukankah ini nilai-nilai yang luar biasa dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan? Sebagaimana dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, di ayat yang pertama dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata pada janji ini." Luar biasa. Ya, kita melakukan akan perayaan Imlek ini di mana kita memberikan penghormatan, dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan ada ucapan yang sering kita dengar, yaitu kongsi fatsai, ya, dan itu mengandung sebuah nilai yang luar biasa. Ada harapan untuk memberikan sebuah harapan bahwa di tahun ini akan ada berkat, akan ada kemakmuran, kebahagiaan, bahkan rezeki yang melimpah. Ini sebuah iman, ya, sebuah harapan. Di tahun ini kita menikmati berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Saudara, saya berdoa biarlah di tahun 2023 ini kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kemakmuran, rezeki yang melimpah, dan kita dipelihara Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam perayaan Imlek itu sendiri, apa yang kita lakukan ini sebenarnya mengandung nilai-nilai yang positif, dan inilah yang harus kita ambil, dan ini semua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara yang beragama Kristen hari ini, Anda khususnya yang etnis Tionghoa, saya berkata, orang Kristen tetap boleh merayakan Imlek, dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan firman Tuhan, di mana kita mengambil sisi yang positif, nilai-nilai yang positif, dan ini semua tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru, ya, kongsi fatsai kepada setiap saudara, keluarga-keluarga yang merayakan akan Imlek di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.